Saat hatiku gelisah, ku datang Shalom anak muda, shalom orang percaya, shalom bagi kita semua. Kata shalom bicara tentang damai sejahtera. Salam jumpa lagi kita dalam Voice of Hope, suara pengharapan. Saudara, hari ini saya berikan tema doa untuk pemulihan hati yang baru. Tentunya kerinduan kita semua punya hati yang baru, hati yang diubahkan oleh Tuhan. Dan saya baca dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27. Dikatakan di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Keren, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berharap saudara mendengar dengan baik, simak dengan baik. Apa yang harus kita doakan agar Tuhan memulihkan kita? Yang pertama-tama kita mendoakan agar Tuhan memulihkan hati kita. Minta Tuhan ubahkan hatiku. Minta Tuhan ubahkan hidupku. Minta Tuhan baharui hatiku. Kalau selama ini hatiku terasa ada kebencian yang mengalir oleh karena orang lain membuat kita marah. Kalau hatiku hari ini tidak taat kepada Tuhan, sering-sering kita melawan kehendak Tuhan. Mintalah hari Tuhan, ubahkan aku, ubahkan hatiku Tuhan. Bukan hati pemberontak, bukan hati yang selalu keras untuk melakukan dosa pelanggaran-pelanggaranmu. Tapi aku mau punya hati yang baru ya Tuhan. Untuk aku mau berjalan kepada perintah, kepada petunjuk, kepada titah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Sehingga saya boleh mendapatkan favor-nya Allah, perkenannya Allah. Karena aku punya hati yang baru, yang terbuka kepada kehendak Tuhan dan mengerjakannya dari hari ke hari. Yang kedua, kita sadar kita tidak mungkin punya kemampuan untuk mengubah diri sendiri. Oleh karena itu kita butuh tuntunan Roh Kudus, Roh Tuhan. Minta agar Roh Tuhan itu menuntun kehidupanmu. Kalau ikut daging ini, kita bisa berontak ketika kita merasakan bahwa Tuhan Kenapa Tuhan hidupku tidak bisa diubahkan? Kenapa saya mengalami kesulitan demi kesulitan? Terkadang kita berontak. Tapi ketika Roh Kudus menuntun hidup saudara, saya percaya kita akan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun yang sedang kita hadapi, asal tidak memberontak, Tuhan pasti membuka jalan. Asal tidak mengeraskan hatimu, Tuhan mampu mengubahkan hidupmu. Asal engkau tidak berkata, aku tidak perlu Tuhan, tapi engkau berserah berkata, Tuhan ini hidupku, maka Tuhan akan menuntun engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, ketika engkau disiapkan kepada sebuah karya yang besar, Tuhan ingin mengubah hidupmu. Tuhan juga ingin mengubah hidup saya, memberikan aku hati yang baru, memberikan engkau hidup yang baru, hati yang baru. Maka damai sejahtera itu akan terus mengalir seperti sungai yang tiada hentinya. Oleh karena itu kalau engkau sadar selama ini engkau berjalan dengan keras kepala, dengan hati yang selalu memberontak, sadarilah, kembalilah kepada Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan agar kelak hidup kita penuh dengan sukacita. Thanks God, engkau sudah mengubah hidupku. Thank you Lord, engkau sudah mengubah hati yang keras ini. Thank you Roh Kudus, engkau telah menuntun hidupku. Kemanapun aku pergi, aku penuh dengan buah roh. Aku penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Aku mampu menguasai diri, sehingga bukanlah hal-hal yang negatif yang muncul dalam hidup saya, tapi hal-hal yang positif yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berikanlah hatimu untuk diubah oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Passion in Prayer. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan juga TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. See you, Tuhan memberkati.